Nah, baru dibuat apa penyelesaian masalahnya. Misalnya ada dana untuk kegiatan kami, kegiatannya apa saja? A, B, C, D, E, F, G. Nanti Nagari akan nanti tim nanti akan menyusunnya per plot-plot tahunan. Jadi ibu-ibu jangan berpikir bahwasanya, "Iko PT-nya dari mana? Nggak cukup dari dana desa." Dia ada dari kewenangan desa, ada dari kewenangan kabupaten, provinsi, dan bahkan kewenangan pusat. Kalau kewenangan pusat atau di luar kewenangan desa, kewenangan kabupaten, itu bisa kita masukkan ke dalam DURKP. Nah, jika di sini ada kelembagaan misalnya apa, UPTD misalnya, kita ada UPTD di sini nggak ibu-ibu? Ada nggak? 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 Oke, anggap dari lembaga ibu-ibu lah misalnya, mengajukan adanya pendirian SMP misalnya karena kita ada SMP nggak sih? Ada apa yang nggak ada? SMA misal ya, misalnya SMA. Nah, eee, jangan jangan lupa sewaktu bapak-bapak bilang atau ibu-ibu mengusulkan masalah adalah tidak adanya SMA di Nagari ini, sedangkan jumlah anak kita sekian 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 dengan data yang ada. Potensinya apa? Harus ada misalnya lahan untuk disumbangkan pendirian sekolah ada. Kalau tidak ada ya mohon maaf akan sulit ini terlaksana karena begitu ada pembangunan ke arah situ lahannya itu sudah lahan yang bebas kalau kita pakai dana pemerintah. Tapi Ibu yakin nih bisa diminta ke CSR, ya silakan bikin ada lahan yang bisa dipakai dalam kurung dijual. Nanti ya pihak ketiga mau beli, contohnya apa? Sekolah swasta. Sah-sah saja kan sekolah swasta membangun sekolah di sini, sah-sah saja, ya beli tanahnya. Itu masuknya ke mana? Ke dalam CSR nanti pihak ketiga. Nah yang seperti itu. Jadi masalah FDG, SDGs atau IDM kita statusnya seperti apa, itu nanti biarlah teman-teman yang tim RPJM yang memikirkannya masuknya kemana cantolannya. Yang penting ibu-ibu keluarkan semua unek-uneknya, catat semua permasalahannya seperti yang saya terangkan tadi. Sehingga kita tidak melebar kemana-mana, jelas terarah dan terukur. Ingat 6 tahun ke depan ya. Jadi nanti sewaktu di musyawarah jorong itu sebenarnya untuk RKP itu sudah tidak ada lagi yang namanya musyor. Musyawarah penggalian aspirasi satu-satunya ya sekarang. Bahkan bisa nanti kita ranking mana yang ibu-ibu pentingkan dulu. Jadi setiap tahunnya tinggal dicaplok. Apa yang sudah kita bicarakan sekarang, yang sudah diperuntukkan per tahunnya, sewaktu musnah RKP tinggal dicaplok dan menentukan perankingan di musnahnya. Tak ada itu musyor, ibu pengen apa, ibu pengen apa, enggak ada. Silakan lihat di Permendes juga ada, di Permendagri juga ada. Yang namanya musjor itu untuk RKP itu tidak ada. Yang ada cuma sekali ini. Nah, jadi itu pesan kami. Apakah saya kembalikan nanti ke tim EPJM? Apakah penggalian gagasan itu kita selesaikan sekarang di sini atau seperti apa nantinya? Karena takutnya gini, kami perwakilan, kami nggak tahu nih kelompok kami maunya apa aja, kan seperti itu. Nah, tapi harus ada hasil yang kita bawa sekarang. Mungkin bisa jadi yang Ibu rasakan bisa Ibu tuangkan dulu, nanti beberapa sisanya mungkin seperti apanya nanti kami serahkan kepada tim. Karena takutnya kasihan, kalau program 6 tahun ini ternyata hanya 2 permasalahan yang Ibu naikkan dan itu pun berdasarkan pikiran Ibu saja tapi bukan kelompok. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian paparannya sampai sebegitu luasnya. Masih ada lagi sedikit untuk memberikan paparan yaitu kepada Bapak Sekretaris Nagari, Bapak Heriwanda, bagaimana atau pentingnya sebuah kelembagaan di dalam pemerintahan di Nagari ini atau desa. Pada Pak Seknak kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Mungkin untuk hemat waktu sesuai agenda kita pada hari ini mungkin langsung saja terkait kegiatan yaitu penggalian dan masalah potensi dan gagasan kelembagaan. Nanti sambil jalan baru kita sampaikan apa itu pentingnya lembaga masyarakat karena lembaga ini pada intinya yaitu ada dua lembaga kelembagaan di Nagari yaitu yang pertama lembaga kemasyarakatan Nagari atau desa, yang kedua adalah lembaga adat desa. Dasar regulasinya yaitu Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Mungkin sesuai schedule kegiatan FGD kita pada hari ini, mungkin langsung kita serahkan ke
moderator atau yang memimpin istilahnya memandu kegiatan kepada eh, Bang Keron. Langsung saja Bang, ya. Pada Bang Keron kami persilahkan. Oke, oke, makasih Pak Sek, makasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja karena sudah menunjukkan 11:15. eh, Agaknya waktu kurang, tapi kita maksimalkan apa yang bisa kita gagas hari ini. Untuk kata sambutan atau hal-hal puja-puji saya tumpangkan saja kepada yang terdahulu. Baik, saya mungkin langsung saja. Pak Sek mungkin bisa di ilustrasi yang kita buat. Oke Bapak Ibu, saya mencoba menurunkan dalam sebuah ilustrasi apa yang hari ini akan kita munculkan. Di situ ada 2 buah bus, kemudian ada sebuah desa di belakangnya. Bus itu saya artikan sebagai rombongan atau roda. Itu adalah pemerintahan nagari yang akan menuju di sebuah desa. Apa yang di dalamnya termuat yang saya turunkan dalam visi misi Wali Nagari, yaitu Nagari Berseri. Berseri itu berkarakter sejahtera dan mandiri. Jadi yang dituju oleh bus ini adalah nagari yang berseri. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Sek, posisi kelembagaan untuk nagari bus 2 bus itu, di mana posisi kelembagaan supaya bus itu bisa sampai kepada apa yang kita sebut dengan berseri itu. Mungkin bisa digambarkan sedikit sebelum nanti mungkin teman-teman Tu LG bisa membantu menurunkan ini. Ini bagian dari kata juga ini menurunkan ini. Mungkin lagi bisa dibantu. Silakan Pak Sek. Oke, terima kasih Bang Keron. Di sini telah disampaikan oleh Bang Keron terkait menuju nagari berseri itu, yaitu berkaitan dengan kelembagaan nagari. Berapa penting sih lembaga itu di nagari? Di sini kami menyampaikan berdasarkan regulasi sebelumnya apa tugas dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Yang pertama yaitu tadi sudah disampaikan ada 2 lembaga di nagari. Yang pertama adalah lembaga kemasyarakatan desa atau nagari. Kemudian ada lembaga adat nagari atau desa. Di sini fungsi dan tugas dari kelembagaan itu yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah tugas utama dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, melakukan pemberdayaan ke masyarakat desa. Kemudian ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Jadi bukan sekedar dibentuk lembaga, kegiatannya ini minta anggaran itu, tapi dari tugas dan fungsinya inilah salah satunya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Itu gambaran secara umum terkait tugas dan fungsinya, Bang Keron. Oke, makasih Pak Sekba. Artinya kalau kita kembalikan ke ilustrasi ini berarti lembaga itu adalah bagaimana kemudian bus itu bisa sampai kepada apa yang kita sebut dengan berseri itu adalah di situ peran dan fungsi kelembagaan ini supaya bus ini bisa sampai ke apa yang kita sebut dengan berseri. Kira-kira begitu ya Pak Sek? Ya, Oke, seperti itu. terima kasih Pak Sek. Artinya mohon maaf saya bukan maksud menggurui. Artinya pentingnya kelembagaan ini adalah roda bus yang dibawa oleh pemerintah nagari itu sampainya ke apa yang dibayangkan dalam visi misi itu berseri itu adalah butuh dorongan atau butuh ya barangkali butuh bensin kalau kita ibaratkan jalan bus, butuh mesin yang kuat, butuh
connect eh, yang handal barangkali supaya itu bisa sampai kepada apa yang kita bayangkan dengan berseri. Untuk itu saya ingin mengajak kelembagaan negara yang hadir ini untuk membayangkan itu dengan cara yang asik, barangkali mudah-mudahan asik. Eh, Hari ini mungkin Deti bisa dibantu. Saya ingin mengajak sedikit menuliskan, bahkan mungkin sembari sudah ditulis di lembaran yang dibagikan tim, eh, warna terserah. Ini warna apa? Hijau lah. Oke. Oke. Di lembaran itu ada namanya peta potensi. Saya ingin mengajak membayangkan potensi kelembagaan masing-masing. Misalnya ada KTH, kira-kira potensi atau apa yang bisa digambarkan ke nagari, orang-orang yang di dalamnya, misalnya ada orang tamat kuliah di bidang pertanian, misalnya itu kan bisa dibaca sebagai sebuah potensi. Ada orang-orang yang bergelut di bidang pertanian misalnya, itu bisa kita baca sebagai sebuah potensi. Oke, mungkin Ya, mungkin sembari membagikan Bang Keron, kita tambahkan yang tadi kan baru terkait tugas ya dari kelembagaan itu sendiri. Baiklah kami tambahkan lagi yaitu yang kedua terkait fungsi dari lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat di nagari. Yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Itulah dari fungsi lembaga itu. Berarti dari selama ini tidak adanya kegiatan-kegiatan yang langsung ke masyarakat. Berarti selama ini, halo, halo, ya, ini memang terkait fungsi dari lembaga itu sendiri. Kenapa kegiatan pemberdayaan kita itu tidak jalan selama ini? Halo, halo. Ya, ini berkaitan dengan kita lembaga. Kita selama ini terkait menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena selama ini kita beranggapan hanya kelembagaan BAMUS istilahnya yang menampung aspirasi. Sebenarnya seluruh kelembagaan yang ada di nagari itu fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. oke. Ala di bagian that, ala di bagian that, ala di bagian. Oke, Bapak Ibu semua, saya ngajak kira-kira apa yang menjadi potensi dari masing-masing lembaga. Bisa ditulis tulis atau berapa nanti itu kita tempel di sini, misalnya PKK, kita tempel apa yang menjadi potensi PKK begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Le, Bu Del, kira-kira apa yang kita miliki. Sederhananya begitu, misalnya PKK itu ada 20 orang, orang-orang pintar masak semua misalnya. Ibu-ibunya aktif bisa proposal lolos semua biasanya. Itu kan sebuah potensi. Nah, dari potensi itu nanti bisa kita kembangkan menjadi apa yang mungkin kita bisa buat dari potensi-potensi itu. Nanti ada lembaran yang baru lagi. Untuk awal, Halo. Masalah dulu, Bang. Masalah kita angkat dulu. Karena dari masalah tu lahirlah sebuah kegiatan. Misalnya siko untuk PKK inyo lah punyo
jamur tiram. Masalahnya jamur tiramnya begini, jalan enggak? Ah, ah, masalahnya lah, nampak masalahnya. Penyelesaian masalahnya? Itulah sebuah kegiatan. Itu sedikit tambahan. Oke, bisa juga dari masalah, tapi Bule tadi sebenarnya menyebut potensi dulu. Mereka sudah punya jamur tiram, itu kan sebuah potensi gitu. Oke, oke, terserah sih mau kita masuk dari potensi dulu atau masalah sebenarnya sudah disiapkan, tinggal mengisi yang mana yang kita sepakati. Oke, kita sepakati potensi dulu atau masalah dulu. Oke, siap. Mami bantu Mami. Masalah dulu. Oke, Ya, silakan berdiskusi. kita memberi waktu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada masukan dari pendamping desa. Kita mulai. Oke, siap. Oke, kita sepakat dari masalah dulu. Mungkin biar lebih fokus, barangkali kita duduk kalau kemudian ada masing-masing lembaga 2 atau 3 orang, mungkin ada baiknya kita duduk per lembaga masing-masing begitu. Oke. Ya. Kamu duduk berkelompok aja, Mak. Ayo. Bapak Ibu, itu perlu kami sampaikan. Baik, mohon perhatian sebentar. Halo. Hari jam 1:30 boleh. Kalau di perencanaan tim, awak sampai jam 2 boleh, Bang. Sampai Tapi makan tentu siang. tidak akan mungkin loh gitu. Nah, soalnya kalau FGD, hari biasa dah. Hari biasa kalau FGD, namanya fokus grup diskusi ya, 3 hari. Apa adik itu hari ini? Jadi Pak adik di itu jauh PT nak ada. PT Nagori ya, tak ada tu. Kod transport segala macam tak ada, bah kami ke membuat 3 hari. Jadi Pak adik gitu. Kalau kan segala macam, untuk makan enggak sepakan bisa awak sedion. Tapi untuk makan juga. Tapi kalau transport tak ada, apa aku kira. Tapi kami yo agak punya RPJM nang rancak. Yo rancak RPJM gua. Rancak muka itu tak tampung aspirasi kelembagaan. Tapi PT nak ada tu. Jadi maksud awak, paling tidak kami mencari targetnya hari ini kita paham dulu jo alur jo mau masuk nagari itu . Misalnya Bundo Beko di Bundo Kanduang yang disampaikan Tok Maju Cindo Jaku, potensi kita di Bundo Kanduang. Bundo beranggota Bundo Kanduang Sanagari. Itu potensi kalau menurut kami. 150 orang, agenda kita. Begitupun misalnya kelembagaan, kau mohon maaf Bunda ya. Nah, tidak mengecilkan, tapi kelembagaan kini itu yang susah memang kelembagaan adat. Itu satu, yang PR gitu. Kami tidak ingin puluh Bundo Kanduang itu tuh. Bundo Kanduang kau punya visi misi yang jelas. Contoh, Bunda membayangkan setiap Bundo Kanduang di negari kau harus diberikan pelatihan rutin menjadi Bundo Kanduang. Itu misal. Sama Ustaz nenek mama pun seperti itu keinginan kami. Tapi waktunya enggak cukup deh waktu gitu tuh. Termasuk yang lain. Misalnya kelompok Ale yang lain yang hari ini hadir. Gagasannya bisa kemudian. Ya, Bapak Ibu-ibu ya. Sebentar. Kalau kini mungkin enggak ya, kita buka dong. Itu swasta banyak. Jadi mungkin kami dari tim karena ada tahapan RKTL itu akan melaksanakan musyawarah 16 ya mulai.
Tanggal sebalik. Ya. Pulang, lolok sebonta jo kawan-kawan bukan lalok seorang Misalnya PKK, loloknya lah jo kawan-kawan PKK. Akhir mimpi PKK. Daripada kita mimpi tahu mimpi ketua saja. Dibicarakan tapi Oke, cukup. Oke, Bang Nofrizal. itu mungkin maksud kami karena jadi dan sudah dekat ketupat pasti akan disahmakan kalau Oke, sekarang setengah 12. Sekarang setengah 12. Apakah mungkin bisa satu tema ini bisa kita biar nanti ditempel dan bisa difoto dan itu menjadi Dokumentasi kita pada hari ini. atau Ya, secara umum ya. ya. kita visualisasikan satu kelembagaan dan bisa menjadi contoh untuk Bisa yang lain. seluruhnya bang, terkait masalah bisa ada ininya kalau terpikir tuh apa masalah di kelembagaan selama itu gitu tak? Iya. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan diserahkan pada yang terdahulu. Ini untuk mempersingkat waktu aja ini. Kita ada kan udah dibagikan tuh apa namanya formulir ya Pak Kerong Pak Keron Iya. Jadi ada analisis namanya SWOT, strength, weakness, opportunity dan threat. Peluang, kekurangan, ancaman, dan satu lagi apa? Memanfaatkan peluang. Jadi saya pikir di sini Pak Keron tadi kita langsung Bapak Bu yang kita isi itu kalimat yang kita tuliskan itu adalah kalimat negatif. Masalah. Kurang berperannya, kurang optimalnya. Itu yang menyebabkan masalah. Masalah itu adalah kalimat negatif. Kurang berperannya ini, kurang optimalnya ini, namanya kan? Atau kurang berdayanya kelompok tani, kan? Jadi kita mengisi situ itu adalah kalimat negatif. Nah, kita buat aktif penyelesaian masalah. Kurangnya jalan dengan orang tuh. Barangkali itu aja Pak, sedikit Pak sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang siap atau tadi Pak Jorong tunjuk tangan atau Oke. Alani? Kalau bisa, tambahan aja Pak Wali. Jadi abang mengecek, selesai di lembaga-lembaga baru laporkan ke tim, bila jadwalnya gitu. Kalau bisa ketua, ini kita jadwalkan kali. Jadi baru lembaga mempersiapkan. Terima kasih. Alas sampai? Nah, oke. Ini dari lembaga pun PKH ini? Oke, Bundo Kandung. Oke, bisa tambah 5 lagi bisa nah? Oke, ya. Lah siap Pak? Siap. Oke. Iko dari lembaga KTA. Timba Bali ya, Kontrol? Oke. Ibu lihat tambah nih, tambah. Tambah. Bisa ulang masalah. Ulang baik masalah. Boleh ulang?
Mami. Lah nih, iko aku nih masalah. Masalah. Oke. Balik. Tambah jojo lakban wi. Ya. Halo potensi lun. Oh, cabut sini. Ah. Oke. Oke, 2, 3, sampai 5. Kok masalah aja udah nih? Oke. Banyaknya masalah lagi. Ayo. Iya. Teknologi ini apa masalah? Oke. Sini. Di Iko saja dulu. Iko. Oke. Salah kan? Ayo. Iko. Alah nih. Alah. Tuh. Wih. Lah tuh. Yang akan dari masalah Iko yang uang lagi. Iko. Ya. Iko nih masalah nih. Oke. Ada lah bu, ibu. Lah bu. Oke. Tambah. Oh yang tadi baru. Bisa dibuat, bisa dibuat. Artinya Nagari harus memfasilitasi dengan banyak buat kegiatan, mengundang influencer, cowok-cowok ganteng gitu, biar jomblo-jomblo dapet ruang gitu. Oke. Kalah nih. Ya. Oh. Oke, masih ada 15 menit. Bisa. Baik, bisa diminta, bisa di-download. Baik, kau simpan pinjam.
ke RTH, KTH. Oke, ada lah ini. Lah, KTH kok kegiatan sih ada masalah lah banyak. Enak. Oke, lah foto det. Iko lembaganya apa? Sudah nulis lembaga Iko? Cek. Iko saya nulis Iko. Ah, tulis sini. Tidak ada nama lembaganya. Nama lembaga, nama PKK KTH. Iko PKK. Iko KTH. Oke. Alah sedemi, alah mi. Oke. Enggak apa? Alah. Iko Ren Natasha. Alah ini tambah. Oh, banyak. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih partisipasi tentang peta persoalan kita. Uni-uni kira-kira nanti dari masalah-masalah itu, dari masalah yang ada itu lah nanti yang akan kita turunkan apa yang bisa kita buat untuk menjawab masalah-masalah itu. Misalnya tadi, oke, ya, ada cek, ke lembaga ada. Iya. Salah satunya misalnya masalah yang ada di posyandu lansia, misalnya kurangnya minat lansia untuk mengikuti kegiatan. Nah, turunannya adalah dari masalah itu, apa yang mungkin bisa kita buat supaya minat lansia bisa banyak gitu. Mungkin senam kemudian hadiahnya handphone misalnya. Itu kan salah satu apa yang mungkin bisa kita buat untuk menjawab masalah-masalah. Misalnya tadi juga ada lembaga adat, kurangnya koordinasi pemerintah nagari dengan kelembagaan nenek mama dalam pembangunan nagari di segala bidang. Ya, artinya kalau kita baca ini sebuah persoalan, nanti apa kemudian yang bisa kita buat supaya koordinasi pemerintah nagari dan lembaga nenek mama bisa berjalan lancar begitu. Nah, itu turunannya itu nanti kita diskusikan ulang. Kita ada di nanti lembaran berikutnya alternatif apa yang bisa kita buat untuk menjawab masalah-masalah yang sudah kita kemukakan ini. Saya kira itu, Pak Sek. Artinya untuk target kita sampai jam 12, saya kira kita sudah punya modal masalah gitu dari kelembagaan-kelembagaan nagari. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih Bang Keron. Ya, pada hari ini kita baru bisa menghasilkan yaitu masalah gitu. Oke. Dari ini terkait belangko itu kan sudah diserahkan ke masing-masing lembaga.
Jadi masalah-masalah yang telah dituliskan ini dituliskan kembali ke belangko yang telah dikirim kepada Bapak Ibu. Iya, nanti dikembalikan ke tim RPJM bisa melalui kepala jorong ataupun langsung mengantar ke kantor wali nagari. Jadi masalah ini diulang catat lagi di belangko identifikasi masalah dan potensi. Kemudian langsung dengan gagasan atau program apa yang harus kita buat. Hah? Durasi mana bang? Sekarang hari Selasa. Jumat. Ya, hari Jumat sampai jam 4 sore. Oke? Jadi kini awaklah tahu bahwa cara mencari masalah. Berarti kan ada masing-masing potensi di lembaga awak, gitu kan? Kemudian buatlah program berdasarkan masalah yang ada dan programnya by name by address. Istilahnya joleh-joleh programnya situ gitu. Oke. Ya, sampai jam 4. Berarti Bang Kiron, Bang Kiron, baiklah, halo. Kalau lihat dari peta masalah yang saat ini, yang tidak memberikan daftar masalah pada hari ini yaitu BAMUS. BAMUS sendiri tidak ada memasukkan permasalahan terkait lembaga BAMUSnya sendiri. Jadi kami harapkan nanti untuk mengisi dari potensi masalah yang ada di kelembagaan BAMUS. Hah? Ada? Oke. Tunggu nasi ya nak, Wan? Kau makan, Wan? Hah? Karena nasi masih sedang di jalan, mungkin sambil menunggu, kok kadi tulis ansu-ansu silakan sambil awak menunggu nasi.